keluhan yang biasanya dialami beberapa ibu hamil adalah flek ataupun perdarahan saat hamil muda. Nah, jika kalian mengalami flek ataupun perdarahan di usia kehamilan 0-3 bulan ini, kalian harus waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Nah, kali ini saya mau bahas tentang keluhan umum pada ibu hamil trimester 1 atau usia kehamilan 0-3 bulan. Nah, buat kalian nih yang berencana mau punya momongan ataupun yang saat ini sedang hamil, nah, ini bisa jadi referensi buat kalian agar kalian tidak terlalu cemas ataupun panik selama hamil. Untuk keluhan umum selama hamil ini nanti aku bedain jadi 2 sesi, part 1 dan part 2. Yang part 1 ini usia kehamilan muda 0-3 bulan, sedangkan di part 2 nanti usia kehamilan 3 bulan ke atas sampai mau bersalin, seperti itu. Jadi buat kalian simak baik-baik ya. Sebelumnya saya minta bantuan teman-teman untuk mendukung channel ini sebagai channel kesehatan yang bermanfaat untuk banyak orang dengan cara subscribe dan klik tombol notifikasinya agar banyak yang tahu tentang informasi penting ini. Oke, klik. Setiap pasangan yang sudah menikah tentunya pengen punya momongan. Nah, selama kehamilan pun pasti banyak keluhan-keluhan yang dihadapi oleh wanita. Perubahan tersebut terjadi karena adaptasi tubuh terhadap penerimaan janin yang akan berkembang selama 9 bulan nanti. Nah, perubahan itu bisa terjadi pada sistem kardiovaskuler, muskuloskeletal atau kulit, kemudian ekskresi, sekresi, hormon terutama, nah itu akan berubah. Keluhan-keluhan apa aja yang biasanya dikeluhkan oleh para ibu hamil dan itu termasuk normal ataupun tidak, kita bahas satu-satu serta cara mengatasinya. Pertama adalah mual muntah. Biasanya mual muntah ini terjadi pada kehamilan 5-12 minggu. Terkadang juga ada yang mengalami 2-3 minggu pertama. Untuk penyebab pastinya belum diketahui dan mungkin diakibatkan karena peningkatan hormon HCG dalam tubuh serta perubahan sistem metabolisme dari karbohidrat. Nah, kalian bisa mengatasinya dengan cara makan sedikit tapi sering. Maksudnya, jangan makan dalam porsi yang banyak sekaligus. Jadi kalian itu makan sedikit-sedikit kemudian dikasih jarak 15 menit ataupun setengah jam untuk makan lagi. Nah, jika kalian merasa mual dengan nasi, kalian bisa mengganti dengan karbohidrat lain seperti roti, gandum, kemudian jagung ataupun ubi. Itu selera masing-masing. Kalian bisa makan biskuit kering, kemudian hindari makanan yang berminyak, bersantan, juga berbau yang menyengat. Setelah habis makan, jangan langsung gosok gigi, itu bisa menimbulkan mual juga. Nah, jika kalian habis bangun tidur, jangan langsung bangun, kalian harus pelan-pelan bangunnya. Kalau bisa, kalian minum air hangat dulu ataupun makan biskuit kering dulu baru bangun. Kemudian istirahat secukupnya, jangan terlalu capek. Berbeda lagi jika mual muntah kalian itu tidak bisa diantisipasi dengan cara yang tadi, itu kalian harus ke rumah sakit ataupun ke klinik untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Biasanya itu kalian butuh cairan ataupun diinfus ya, dan dikasih obat pereda mual muntah. Nah, yang kedua adalah keputihan. Nah, biasanya ibu hamil trimester 1, 2, ataupun 3 itu mengalami keputihan. Nah, di video sebelumnya tentang keputihan, saya udah pernah jelasin ya, keputihan itu penyebabnya apa aja, bisa karena virus, bakteri, jamur, ataupun parasit, dan cara mengatasinya itu udah lengkap saya jelasin di situ. Tapi di sini sekilas saya jelasin juga untuk ibu hamil. Untuk keputihan ini terjadi karena hiperplasia mukosa vagina dan juga perubahan hormon estrogen. Nah, kalau estrogennya meningkat, maka peningkatan juga terhadap lendir di misfi. Jika keputihan itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak gatal, itu masih tergolong normal. Nah, kalau seandainya ibu hamil keputihannya itu berbau, berwarna, dan kemudian gatal, dia merasa tidak nyaman, nah itu harus segera ke tenaga medis untuk mendapatkan pengobatan agar tidak mengganggu proses kehamilan. Nah, cara mengatasi yang simpelnya,
kalian bisa menggunakan celana dalam yang berbahan katun, jangan yang berbahan nilon. Karena berbahan katun itu kan mudah untuk menyerap keringat. Terus seandainya jika kalian buang air kecil, itu kalian perlu namanya tisu ataupun handuk kecil. Jadi setelah buang air kecil langsung dilap. Jadi jangan dibiarin area misfi itu lembab karena basah. Itu akan menimbulkan bakteri dan jamur mudah masuk. Yang ketiga adalah gatal-gatal. Biasanya ibu hamil itu mengalami gatal-gatal di area tertentu atau biasanya di seluruh tubuh. Nah, itu terjadi karena perubahan dari hormon tubuh ya, peningkatan hormon estrogen. Dan juga terjadi karena hipersensitif terhadap antigen plasenta. Makanya biasanya tuh di perut ibu hamil kan garuk-garuk, di area paha juga sering garuk. Cara mengatasinya, kalian bisa gunakan kompres dingin di area yang gatal dan juga bisa mandi berendam. Yang keempat adalah sakit kepala atau pusing. Ini terjadi juga karena pengaruh dari hormon dan juga kontraksi dari otot sehingga menimbulkan ibu hamil itu sering merasa pusing gitu. Nah, cara mengatasinya kalian bisa teknik relaksasi ataupun pijat di area leher ataupun bahu punggung itu sama suaminya dipijit-pijit ya. Kemudian kalian juga bisa berendam air hangat atau mandi air hangat juga bisa. Kalian juga bisa mengatasinya dengan cara kaki lebih ditinggikan daripada kepala saat tidur ya. Jadi waktu tidur gitu kalian sanggah kaki kalian dengan 2 bantal. Jadi nanti area peredaran darah dari kaki itu bisa masuk ke area kepala, jadi tidak terlalu pusing. Kalian juga bisa tidur dengan posisi miring kiri ya, itu ada di gambar seperti ini. Karena memang ibu hamil itu dianjurkan tidurnya posisi miring kiri. Karena peredaran darah ibu ke janin itu lebih lancar jika posisi ibu tidurnya miring kiri. Nah, kalau seandainya pusing kalian itu tidak tertahankan sampai kalian pingsan, nah kalian perlu ke tenaga medis, itu memang butuh perawatan. Yang selanjutnya adalah kelelahan. Biasanya ibu hamil muda itu dia mengalami kelelahan karena pada awal kehamilan itu mengalami penurunan metabolisme basal dalam tubuh. Nah, cara mengatasinya kalian cukup istirahat jika capek. Kalau kalian bekerja, nah kalian bisa ambil cuti beberapa hari agar kalian itu bisa memulihkan tubuh kembali. Karena jika kalian terlalu capek ataupun keletihan, itu bisa berakibat nggak baik juga ke janinnya. Yang selanjutnya adalah keluhan sering buang air kecil. Biasanya buang air kecil ini sering dialami oleh kehamilan trimester yang ketiga, tapi ada juga beberapa ibu hamil yang pada trimester pertama ini sudah mengalami sering buang air kecil. Ini terjadi karena tekanan rahim terhadap kandung kemih. Jadi semakin besar usia kehamilan, maka semakin besar kemungkinan juga kandung kemih akan tertekan. Sehingga jika kita banyak minum nih di malam hari, maka kemungkinan mengganggu tidur kita di malam hari. Nah, cara mengantisipasinya, kalian harus banyak minum di siang hari ataupun pagi hari. Nah, waktu malam hari sekitar jam 5 atau jam 6 gitu, kalian kurangi minum gitu, biar tidak mengganggu kalian tidur. Nah, yang kedua, kalian juga harus mengurangi yang berbahan kafein seperti kopi, teh, itu kan merangsang untuk miksi ya, itu. Kemudian yang ketiga, kalian harus segera mengosongkan kandung kemih jika ada dorongan untuk buang air kecil. Jadi jangan ditahan-tahan, nanti bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih. Nah, itu nggak dianjurkan juga selama hamil, nanti itu akan mengganggu proses kehamilan juga. Kemudian keluhan yang biasanya terjadi pada ibu hamil itu adalah petilism. Petilism itu adalah sekresi air ludah yang berlebihan. Biasanya terjadi usia kehamilan 2-3 minggu, bahkan juga sampai sebelum bersalin juga sering meludah gitu ya. Itu terjadi karena perubahan dari hormon juga. Untuk mengatasinya, kalian bisa minum air hangat, kemudian makan makanan yang bergizi ataupun mengurangi yang bersantan.
Keluhan selanjutnya adalah biasanya ibu hamil mengalami hidung tersumbat ataupun berdarah. Ini terjadi karena peningkatan hormon estrogen dan progesteron sehingga mengakibatkan pembesaran pembuluh darah kapiler dan mengakibatkan peningkatan sirkulasi volume darah. Makanya ibu hamil bisa mimisan ataupun biasanya hidung tersumbat kayak gitu. Nah, cara mengantisipasinya dengan cara menggunakan vaporizer udara dingin. Ini biasanya di dokter ataupun di klinik ya. Nah, keluhan yang terakhir nih biasanya ini dialami oleh hampir seluruh wanita di Indonesia yang dinamakan nyidam atau bahasa medisnya itu PICA, PICA. Nah, ini sebenarnya kalau di medis itu nggak ada ya yang namanya nyidam gitu. Penyebab khususnya itu belum diketahui. Namun biasanya itu sering dikaitkan dengan anemia akibat defisiensi besi. Tapi kebanyakan di Indonesia itu karena tradisi. Jadi kalau seandainya mitosnya nih kan, kalau nggak diturutin anaknya bisa ngiler, kalau nggak diturutin nanti anaknya nggak pinter ataupun yang lain-lain. Nah, itu sebenarnya cuma keinginan dari ibunya sendiri seperti itu. Selagi keinginan nyidamnya itu bagus dan baik untuk baiknya itu never mind. Tapi kalau seandainya nyidamnya itu aneh-aneh, misalnya makan duren di malam hari kayak gitu, nah itu yang nggak dianjurin ya. Makan duren itu kan nggak diperbolehkan karena dia mengandung gas yang bisa mengakibatkan hal buruk terhadap janin. Nah, cara mengatasinya yaitu tadi kita makan makanan yang bergizi dan juga menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Kalau dari beberapa sumber yang saya dapatkan, nyidam ini biasanya dikaitkan dengan perubahan hormon ibu hamil. Nah, karena perubahan hormon itu tadi, seorang ibu hamil itu dia lebih cenderung sensitif, lebih cenderung lembut hatinya, dan pengen mendapatkan perhatian lebih dari keluarga ataupun suami ya terutama. Jadi mengakibatkan ya inilah nyidam. Nah, yang paling akhir nih, keluhan yang biasanya dialami beberapa ibu hamil adalah flek ataupun perdarahan saat hamil muda. Nah, jika kalian mengalami flek ataupun perdarahan di usia kehamilan 0-3 bulan ini, kalian harus waspada. Karena perdarahan atau flek pada ibu hamil ini ada banyak faktornya. Bisa karena nidasi atau proses perlekatan janin terhadap rahim ibu sehingga menimbulkan beberapa flek. Ini biasanya terjadi 1 ataupun 2, maksimal cuma 3 hari aja. Nah, kalau perdarahan kalian itu cuma terjadi flek 2-3 hari, itu kemungkinannya nggak apa-apa. Tapi kalau flek atau perdarahannya itu berlarut-larut sampai 1 minggu lebih kayak gitu, kalian wajib konsultasi ke dokter ataupun tenaga medis yang ada di tempat kalian. Keletihan yang berlebihan menimbulkan yang namanya abortus atau keguguran. Nah, itu kan sama sekali tidak diinginkan ya untuk calon ibu ataupun pasangan yang pengen punya momongan. Nah, cara mengatasinya ya kalian nggak boleh terlalu capek, nggak boleh angkat-angkat berat selama kehamilan usia 0-3 bulan itu tadi kalau nggak pengen keguguran. Biasanya kalau sudah terjadi flek ataupun perdarahan seperti itu, dokter menganjurkan untuk di USG untuk mengetahui apakah keguguran ini bisa dipertahankan ataupun tidak. Nah, kalau bisa dipertahankan, mungkin kalian cukup bed rest, duduk ataupun beraktivitas hanya di tempat tidur. Nah, kalau nggak bisa dipertahankan, ya terpaksa harus dikuret. Nah, teman-teman, itulah tadi keluhan-keluhan umum yang biasa terjadi pada ibu hamil usia kehamilan 0-3 bulan. Jangan lupa nanti ada juga keluhan ibu hamil part 2, yaitu pada trimester kedua dan ketiga. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, juga share video ini ke seluruh sosial media kalian agar banyak orang yang tahu tentang informasi ini. Dan akhir kata, jika kalian ada pertanyaan ataupun pengen sharing, kalian juga bisa DM saya di Instagram husna_fis atau nanti ada di description box. Dan juga bisa di Messenger Facebook Husna Rizkia. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.